starting line up dari Vietnam. Philip di sana dari William, ada Tom Kaman dan dulu jadi kapten. Dan kita lihat ini adalah susunan mereka 3-4-3. Ya, 3-4-3. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Vietnam di pertandingan kali ini. Bagaimana mereka tidak menurunkan pemain Komprong dan Lamandung dan juga Muin Tyson yang tidak diturunkan sebagai starter di pertandingan hari ini. Ya, dan ini juga kita lihat starting yang dilakukan dari Indonesia. Mark. Ya, Indonesia, beberapa nama yang sempat tidak tampil di laga di stadion pertama Gelora Bung Karno sekarang ditampilkan, dan salah satu adalah Asnawi, dan kemudian kita akan menunggu bagaimana performa dari wajah-wajah baru betul yang ini menjalani debut mereka di pertandingan kali ini. Ya, dan juga kita boleh lihat biasa lah menyaksikan Ganjar orang baru dan juga Dohek akan melakukan debutnya di sini, dan kemudian juga pertandingan akan segera dimulai dan akan langsung misalkan di Maruf Ruby yang juga akan kali jadi pertandingan ini bersama dengan rekan kami yaitu Bung Hadi Ahmad Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa FCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi leg kedua pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F antara Vietnam tuan rumah melawan Indonesia langsung dari Stadion Midin. Inilah pertandingan yang tentu saja akan menjadi salah satu langkah pasti Indonesia menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang sudah tidak asing lagi, Bung Maruf Ruby. Dan Indonesia tentu saja sangat-sangat harus bisa memenangkan pertandingan ini, Bung Maruf. Iya, pertandingan sangat penting tadi yang bagaimana Bung Diki katakan bahwa ini adalah laga yang bisa membuka jalan Indonesia untuk sebuah putaran ketiga, sekaligus bisa menjadi salah satu cara untuk Indonesia langsung lolos ke Piala Asia mendatang. Ya, ada tentu saja tambahan pemain-pemain baru Indonesia, yaitu Tom Haye dan juga Ratnar Orat Mangun dari wasit Ali Reza Pagani dari Iran, wasit yang sangat sering disebut-sebut belakangan ini, karena memang menjadi tokoh sentral saat tersinggung Irak di Piala 2023 lalu. Dan Indonesia memakai kostum putih-putih, sedangkan Vietnam dengan kostum merah-merah. Di pertemuan pertama tanggal 21 Maret lalu, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Dan Indonesia pernah mengalahkan Vietnam di stadion ini tentu saja di tahun 2004 saat di babak grup Piala Tiger. Saat itu Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0 lewat gol Mauro Resi, Boa Solosa dan juga Ilham Jayakusuma. Dan itu adalah kemenangan terakhir Indonesia di Stadion Midin ini, Bung Paru. Iya, kemenangan yang tentu sangat langka untuk Indonesia ketika tampil di Midin. Sudah 20 tahun Indonesia sudah merasakan kemenangan, sehingga inilah yang coba dipecahkan oleh seorang Sintayong bersama dengan para pemainnya. Ya, pemain baru kita lihat Nathan yang juga bermain di pertandingan leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno, di mana saat itu Nathan Noel Chuan hanya bermain di satu babak. Ratnar Orat Mangun, pemain asal Fortuna Sittard yang musim depan akan kembali ke Groningen. Pada ke dalam tadi hasil kuasai para pemain Indonesia. Oh, sangat baik kita lihat umpan terobosan langsung di kotak penalti. Ratnar nampaknya langsung melakukan tekanan dan menghasilkan tendangan penjuru, Bung Maruf. Tendangan penjuru pertama, dan ini menjadi inisiatif yang cukup bagus, menjadi awal yang cukup bagus untuk Indonesia. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan ketika bermain di stadion utama Gelora Bung Karno di awal ketika itu, Ya, pernah ada pressure ya, tapi sekarang justru Indonesia mengambil inisiatif untuk menekan Vietnam. Pinjilin yang kebobolan satu gol di leg pertama dan juga satu gol di Piala Asia lewat tendangan penalti Asnawi saat itu. Jadi modal Indonesia lolos ke babak 16 bersama Tom Haye, pemain asal klub Heerenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Tom Haye usia 29 tahun, lakukan sudah berbahaya, arahkan langsung, oh sangat baik, dan Jazz shooting langsung tadi. Gagal nampaknya, kita lihat tadi Justin serangan balik dari Vietnam dari sisi karena pertahanan Indonesia sangat cepat, dengan hal itu pantang berhasil digagalkan tadi para pemain Indonesia sesungguhnya, tapi sayang bola mengenai
badan pemain Indonesia kembali. Apakah sebuah pelanggaran bakal ke dalam Bung? Iya, ini sepertinya sebuah lemparan ke dalam ya, karena tidak ada pelanggaran kalau kita lihat dari sini. Oh, ternyata pelanggaran ya. Padahal itu sebenarnya tidak ada insiden yang lempar ke dalam. betul, lemparan ke dalam. Karena tidak ada insiden yang kemudian membuat ada pelanggaran di sana ya. Dan Tianli, harus hati-hati Indonesia dengan Tianli. Sudah beberapa kali membobol gawang Indonesia khususnya di semifinal Piala AFF 2018, maksudnya 2022 dengan 2 gol di leg kedua AFF. Indonesia saat itu tersingkir dengan gol Tianli 2 gol. Dan di SEA Games 2019 Tianli juga menjadi salah satu pencetak gol ke gawang Indonesia di gawang Nadio. Sangat baik kita lihat Tong Hai langsung melepas arahan kepada Hoki Caraka, gagal Hoki, bukan sebuah pelanggaran. Bantuan Tai, punggung ke kanan. Ada kita lihat Nathan, kalau bola sangat baik Nathan, kuasai bola Indonesia. Rizky Ridho, Jai Ises ke belakang pada Hernando yang sangat mengejutkan, langsung bermain sebagai pemain inti Bung Maruf. Iya, sebenarnya kalau dilihat bagaimana dia selama ini menjadi kepercayaan dari seorang Sintayong, bukan kejutan saat dia menempati starter, tapi bahwa dia baru kembali, kemudian dia sempat absen juga, itu menurut saya menjadi sebuah kejutan. Dan ternyata dia tidak diturunkan, bahkan tidak ada dalam di line up ya. Itu saya juga menjadi sebuah kejutan, padahal dia tampil cukup bagus sebenarnya di pertemuan pertama ketika di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sangat berani pada pemain Indonesia tadi langsung melakukan pada sangat berbahaya kita lihat langsung buat Pakang tadi, bukan seorang yang sangat berbahaya ke Pakang tapi berhasil dijinakan oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutarya, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya adalah Buat Pakang yang menggantikan posisi dari Pomin Rock yang melakukan kesalahan di pertandingan di Gelora Bung Karno sehingga Egy Maulana Fikri mampu mencetuskan bola ke gawang Nguyen Philip. Jadi sudah bisa dibilang menjadi salah target pertama ya, bukan hanya di pertandingan pertemuan sebelumnya. Sangat baik kita lihat Ragnar, masih Ragnar, kuasai bola Ragnar, luar biasa berhadapan dengan Dwi Kwok Tien An. Ada Tom Hayek ke belakang, Rizky Ridho, umpan panjang, arahkan langsung pada Asnawi, sangat baik, berhasil dikuasai Asnawi, masih Asnawi, langsung dikotak penalti. Oh, tidak ada rekan saya sekali, kita lihat Huang Dut lakukan serangan balik, masih Huang Dut, putus di kaki Justin, kini Nathan Noel Choi. Oh, kembali Ragnar berhadapan dengan Dwi Tiandu. Lempar ke dalam buat Indonesia. Nampaknya Indonesia tidak mau kalah setting, bukan langsung melakukan inisiatif untuk melakukan tekanan. Iya, ini seperti mengulangi apa yang dilakukan ketika di pertandingan babak kedua ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bahwa settingnya adalah tidak menunggu, tidak kemudian pasif, tapi lebih kemudian mengambil inisiatif untuk menekan Vietnam, dan kehadiran dua wajah baru ini terus juga mulai berpengaruh. Lempar ke dalam Indonesia tadi, ada dua punggung. Oh, dikuasai para pemain Indonesia. Ruang yang sangat pendek. Ruang yang sangat terbuka tadi, sayang tembakan dari Mas Naferdo. Bicara ke Bung Maruf, Betul. Tapi kan ini menjadi salah satu panggung yang baik untuk seorang berbicara. Iya, dengan banyak komentar yang sangat tidak baik, betul. Padahal orang harus ingat bahwa Hoki ini masih muda, dan masih sangat muda, masih sangat berkembang. Dan kita harus memahami bahwa Sintayong adalah tipikal pelatih yang dia ketika percaya dengan seorang pemain, maka dia akan selalu percaya sebelum pemain itu kemudian membuat kepercayaan diberikan oleh seorang Sintayong. Ini juga kalian Nathan dipinjamkan dari Swansea City ke akhiran film. Nathan ini sebenarnya akan menjadi penantang utama untuk Arhan di posisi kiri ya. Kalau yang Arhan tidak bisa bermain karena betul lagi sakit, dan juga seperti Ivan Yenar, Adeo, dan juga Riyandi Bung Maruf. Betul, dan ini yang menarik adalah kemudian pemain-pemain yang datang bisa mengganti posisi dari pemain yang tidak bisa tampil di pertandingan kali ini. Oh, putus di kaki kita sangat baik. Ada Witan, masih Witan, kuasai bola, siapa yang akan diberikan oleh Witan? Langsung ke kiri, ada Nathan, umpan langsung, kembali tendangan penjuru buat Indonesia. Nampaknya Indonesia langsung melakukan tekanan-tekanan yang sangat-sangat berbahaya buat
Vietnam, sehingga tentu saja Vietnam harus sedikit waspada atau banyak waspada kemarin dengan serangan Indonesia. Saya pikir mereka harus merasa bahwa ini pertandingan tidak akan mudah. Mereka harus hati-hati karena sekarang starting line up yang dimiliki oleh Indonesia sangat luar biasa, komposisi pemain yang dimiliki dan inisiatif yang diambil Indonesia juga bisa diperlukan karena langsung bermain terbuka. Kembali Tom Haye akan melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Luar biasa bagaimana sebuah set awal tendangan sudut yang dilakukan dan kemudian eksekusi yang dilakukan oleh Bang De sangat luar biasa. Tapi menurut saya adalah kuncinya bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bukaro berdiri dari pantai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal dia sering memiliki peluang untuk sama tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan kedua, laga kedua, match kedua akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia, mencetak 1 gol untuk Merah Putih berkibar dan semoga berkibar dalam putaran ketiga. Ya mudah-mudahan saja memang gol dari Lides pemain asal klub Venesia mampu terus bisa dipertahankan Indonesia untuk bisa terus meneruskan langkahnya ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Gol sundulan memakan tendangan penjuru Tom Haye tadi Jai Ises kini Fulkantan bisa membangun serangan para pemain Vietnam untuk ke belakang Bui Quang Vien An kembali kepada Pangkuan Tai langsung ke tengah arahkan pada Tian Lin umpan panjang dari Pasitya kepada Kuat Pakdan tapi bola terlalu jauh umpan dari Bui Tyson. Ini bola dikuasai oleh Jai Chess balik pada Hernando umpan panjang arahkan kepada orang Mahmud berduel dengan Bui Kuang Jendo ada Pan Suan Man masih ada Ferdinand pada Nathan kuasai bola Justin ke belakang tempati oleh tadi Justin ada Hernando Ari umpan panjang Asnawi gagal tadi ada Tom Haye kuasai bola hoki masuk kepada Witan gagal Witan untuk meraih bola tadi umpan dari hoki karena hoki sangat menang di kepala sudah tenang dengan Indonesia dulu Tyson agar kita lihat sangat baik masih kuasai pemain Vietnam Kuan ke belakang Kuan ada Kui Tien Bu ada di depan Pan Suan Man masih Pan Suan Man arahkan pada Dong Untuk ada kembali pada Suan Man akan masuk dalam pelatih berbahaya alhamdulillah sangat bebas tadi Tianjin Bukaro. Situasi yang tentu sangat mengkhawatirkan, sebuah skema serangan yang cukup sederhana dan kemudian dia memiliki kesempatan yang sangat baik, sangat terbuka karena dia berada di antara 2 pemain belakang Indonesia dan bisa membelokkan bola, tapi beruntung penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando menjadi penyelamat untuk Indonesia. Kita lihat 2 pemain hanya melihat seorang Kevin. Lepas dari pengawasan dan pengamatan Rizky Ridho dan Jai Jazz tadi, beruntung sudah tepat dalam posisi penjaga gawang berada. Masuk Ferdinand, bagus sekali, tenang. Sawitan Sulaiman ke belakang pada Jai Jazz. Fernando Ari Sutariadi. Pandang langsung ke depan, arahkan pada Asnawi. Bagus sekali Sawitan Sulaiman. Dilanggar kita lihat tadi oleh Nguyen Tyson. Rupanya Indonesia juga perlu hati-hati dengan serangan balik dari sisi sayap dari Vietnam Bukaro. Iya, karena tadi juga ada sebuah kesempatan yang begitu terbuka ya, tapi beruntung sebulan yang dilakukan tidak terlalu keras dan posisi yang ditempatkan oleh Hernando juga dalam posisi yang ideal. Tapi harus hati-hati karena tetap ada peluang yang dimiliki oleh Vietnam. Mereka melakukan 2 kali kesempatan, 1 tembakan on target dan kemudian tadi 1 sundulan yang cukup berbahaya. Hanya mendapat peringatan dari wasit Ali Reza dari Ises.
apa yang sudah dilakukan Umar? Tadi apa dia mau keluar untuk mengambil air atau ada sebuah tekanan yang dilakukan? Tendangan bebas Indonesia, Tom Haye umpan langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada kita Morat Mangun langsung pada Nathan, masih kuasai Nathan ke belakang. Umpan sangat baik, kembali pada Orat Mangun, masih Orat Mangun langsung di kotak penalti. Oh, sudah offside tadi. Wagner Orat Mangun pada satu koordinasi dan debut pertamanya di tim nasional Indonesia yang memiliki di klubnya satu pertandingan. Ya, sudah divisi betul 21 pertandingan ya di Eredivisie dan membuat kesalahan yang cukup penting di klubnya. Tapi saya justru lebih menyoroti bagaimana penampilan dari Nathan. Menurut saya Nathan di pertandingan kali ini setidaknya sampai menit 13 terlihat lebih percaya diri, lebih bagus, lebih lepas dibandingkan dengan penampilan pertama di GBK. Mendapatkan pressure dan kemudian sepertinya nervous dan harus bermain di depan puluhan ribu pendukung timnas Indonesia. Terus sangat baik ke belakang kita lihat Asnawi Mangkualam, harus hati-hati Asnawi langsung arahkan kepada Hoki, gagal Hoki. Mario Hukum, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, akan kembali Witan, arahkan Asnawi di kotak penalti dan Pamtuan naik, masih Pamtuan naik. Oh, ada dua punggung, ada dia tumpan dan masih kuasai bola, ada dia tumpan. Bola dilakukan oleh Jais tadi untuk mengambil padang dari Fuad Wakar yang memang memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik yang sangat cepat dan berbahaya kemarin. Keputusan yang tepat dari Jais ketika dia memutuskan untuk melakukan pelanggaran dengan sedikit menarik tadi karena untuk jelas beresiko kalau kemudian yang lepas. Karena itu dalam situasi cukup menguntungkan ya Bung ya. Kita lihat di sini, tapi ini bukan periode ini, tapi kita lihat di sini bagaimana sebenarnya memang advantage itu besar, jelas. Ke atas Jai melakukan kuning harus hati-hati Jai. Agak kembali serangan dari Vietnam mudah untuk dipatahkan oleh Hernando Ari Sutaryadi yang diberitakan sebelumnya kabarnya belum terlalu ini 100% Bang. Betul, tapi kondisinya memang bisa dikatakan tidak sebenarnya pulih sehingga dia juga tidak masuk dalam skenario utama meskipun masuk dalam daftar pemain tapi tidak masuk dalam skenario utama untuk dikualifikasi di putaran kedua. Oh, sangat baik ke Asnawi, masuk cepat-cepat arahkan kepada Marcelino Ferdinand. Sliding yang sangat luar biasa dari Fuad Vietnam tadi untuk menggagalkan serangan yang coba dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Dilalui Fuad Vietnam yang juga bermain di Piala Asia dan juga di leg pertama di kualifikasi Piala Asia melawan Indonesia tanggal 21 November lalu. Ini kita lihat Asnawi Mangkualam kata kesebelasan langsung arahkan potong kita lihat sangat baik oleh Witan Sulaiman, buang saja kita oleh Abu Pantan yang turun jauh ke bawah Abu Pantan menggantikan posisi dari Wang Dinbach. Asnawi pemain asal klub MC Thailand lempar ke dalam, arahkan langsung umpan langsung di kotak penalti, berbahaya, arahkan ke arah Orat Mangun dengan Tuan Gus coba melakukan serangan balik, dikejar oleh Tom Haye, masih Tuan Gus tapi digagalkan oleh Tom Haye tadi. Kita melihat sepertinya sudah ada chemistry ya di antara para pemain termasuk dari bagaimana cepat sangat beradaptasi sekali bagaimana Tom Haye bisa mengatur ritme di lini tengah kemudian bagaimana penampilan yang impresif dari Ragnar juga dan kemudian bisa melakukan 1-2 sentuhan dengan para pemain yang sebenarnya sudah cukup lama bersama dengan timnas Indonesia. Hoki Caraka yang benar-benar sangat diharapkan untuk bisa memberikan penampilan yang agak berbeda seperti yang telah dia perlihatkan di Stadion Gelora Bung Karno. Asnawi pada Marcelino tadi, tapi bola terlalu jauh, kita agak pendek tadi umpan Asnawi kepada Marcelino Bung Maru. Sebenarnya kalau kita bicara hoki, kita bicara soal pemain yang di kompetisi domestik dengan usia yang dimiliki sekarang cukup menjanjikan ya, karena dia sudah mencetak lebih dari 3 gol dan kemudian juga memberikan 4 assist, artinya bahwa dia pemain yang layak untuk diberikan kesempatan. Orang mau pelanggaran tadi dinilai oleh wasit Ali Reza Wagani. Tendangan bebas, Pampuan Tai belakang pada Wing Philip, Wang Vietnam langsung ke tengah,
Ada Wakuc ke belakang. Tokung Wei Hong Viet An. Tokung kembali. Wei Hong Viet An coba dikejar oleh orang Mangun. Katakan pada Wakuc. Wei Tian Dung. Atas tadi jatuh di kaki Tokung kembali dari Vietnam. Hanya pada pemain Vietnam itu agak sedikit di atas kembali. Betul, karena mereka Dipotong oleh Astawi, serangan balik cepat. Astawi, masih Astawi, umpan pada Bintan. Oh, kenapa tidak dibawa langsung ke kamu? iya, ini kan musuh ada melakukan memberikan trigger ya. Iya, Agak memaksakan diri menurut saya. Karena posisi Marcelo juga belum posisinya ideal ya, karena dia Marcelo masih berlari dan Marcelo menduga bahwa bola diberikan ke depan, bukan kemudian di back pass. Rizky Ridho, Zai Ijes, balik pada Rizky. Umpan panjang ke depan, arahkan dari masukan kepada Witan, tapi ada Wei Hong Vietnam. Sudah sangat cepat tadi, ini Tom Haye, Witan Sulaiman, Nathan, gagal Nathan memberikan umpan mata. Coba diraih tadi oleh Tom Haye namun gagal. Masih ada para pemain Vietnam, yang masuk Tyson, Tian Tu, belakang pada Wei Hong Vietnam. Masih Wei Hong Vietnam. Wakuc, masih Wakuc, langsung arahkan ke depan. Sudah umpan-umpan terobosan apanya ini strategi yang coba diterapkan oleh pemain-pemain Vietnam dan itu harus hati-hati dengan cepat. Dan dimanapun pemain Vietnam memiliki kecepatan yang sangat baik. Betul, itu memang mereka lakukan karena mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka berduel di lini tengah, sehingga bola-bola terobosan seperti yang mungkin mereka lakukan untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia. Dan kedua, sayap mereka juga bergerak cukup aktif untuk bisa ikut memberikan tekanan. Tekanan gawang Indonesia. Nah, Witan Sulaiman, masalah Bayangkara, sudah ditinggalkan oleh Persija Jakarta. Itu baik penampilannya ini beberapa pertandingan kali ini ya, Bang. Ya, kali ini tadi sampai 15 baik dari sangat impresif. Bagus sekali mau mencoba dikejar oleh Witan. Tampuan Tai pada Nguyen Philip, masih Nguyen Philip, umpan panjang ke depan, arahkan pada Pham Xuan Man. Coba diraih sangat baik oleh Nathan. Nando Ari Sutariani langsung umpan ke depan, arah kepada Hoki. Nampaknya sudah berdiri di posisi offside membicarakan. Jadi penampilan pertama tentu saja Sintayong harus belajar dari pengalaman kita saat itu. Dia tetap sudah menginisiatif penyerangan kemarin. Ya, dan waktu itu mungkin juga Sangat menyulitkan kemarin. sangat menyulitkan, bahkan kita sepanjang babak pertama tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia ya. Baru di babak kedua ketika ada perubahan, ada pergantian pemain dengan masuknya Sherry Walsh, masuknya Kurniawan Aha, dan tentu bagaimana masuknya beberapa nama yang kemudian membuat pemain jadi kompetitif. Oh, sangat baik membicarakan Marcelo Ferdinand. Lalu lama tadi Asnawi ke belakang pada Jai. Pas pada penjaga gawang Hernando. Masih Hernando diakhiri oleh Vietnam. Umpan lambung ke depan. Sudah keluar lapangan pertandingan tadi umpan dari Hernando Nabi. Pantuan Tai ini Vietnam. Kuasai bola dari bawah. Wei Hong Vietnam. Nguyen Philip. Nguyen Tian Tu. Berkejar oleh orang Mangun. Daripada Nguyen Philip. Gawang bendera Czech Republic. Pantuan Tai coba dikejar oleh Witan. Tian Lin. Bukan sebuah pelanggaran. Gagal tadi Pastor Ferdinand. Tokung turun ke belakang. Pantuan Tai pada Nguyen Philip. Tokung turun. Pantuan Tai. Ke depan langsung. Arahkan pada Tokung turun kini. Bupatan. Masih Bupatan kuasai bola. Nguyen Tyson. Kian Lin. Gagal Asnawi harus hati-hati Indonesia. Ada Tokung turun. Dan pemain Vietnam di kiri ada Bupatan. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Witan Sulaiman yang bisa kuasai bola.
Kita lihat Tom Haye, masih Tom Haye, di tengah Tom Haye, umpan langsung ke kiri, tempati oleh Ragnar, orang Mamur, coba dikejar oleh Pak Sulaiman, masih Ragnar, ada kita Tom Haye kembali, masih Tom Haye sangat bebas, coba didekati oleh Wang Kuch, ada Justin, masih Justin tengah, tempati oleh Nathan, kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk dari kotak penalti, masih Ragnar, Good. Kualitas dari seorang Ragnar, kualitas individu, kolektivitas tim yang juga diperlihatkan oleh para pemain Indonesia. Buat Vietnam menjadi ragu dan buat Vietnam banyak melakukan kesalahan. Gol yang sangat baik, gol yang sangat indah di laga pertama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain posisi kosong kaki kiri dan kemudian melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang. Gol yang sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Ragnar Mangun pemain asal kombinasikan main dipinjamkan oleh Groningen mampu jebol gawang Win Philip lewat serangan kaki kiri yang sangat keras di gol pertama dan gebuknya di timnas Indonesia di Stadion Mini. Semoga saja Indonesia terus bisa menambah golnya dan juga mempertahankan kemenangan ini, Bung Paro. Sebuah penampilan yang sangat impresif, saya pikir secara keseluruhan, secara individu dan secara tim. Bagaimana saya pikir juga bagaimana Vietnam mungkin agak terkejut dengan inisiatif yang dilakukan oleh Kembali kita lihat ada Tom Haye, kuasai bola ini bersaing dengan kita lihat Wang Kuch, kuasai Indonesia. Justin tadi kini kepada Nathan, masih Nathan, ada Marcelo Ferdinand. Pelanggaran nampaknya kita lihat dilakukan terhadap Justin Hapner yang di hari-hari tadi sempat dikembangkan agak kurang sehat kembali. Iya, tapi memang ternyata dia bisa tampil di pertandingan kali ini dan dia bermain lebih ke belakang ya, Bu. Karena Lebih agak sedikit down slow ya. Betul. Yang menarik adalah bagaimana kalau kita lihat permainan dari Indonesia, temponya terlihat ya. Mereka bisa mengatur tempo ketika mereka bisa mendapatkan bola, maka serangan yang dilakukan sangat rapi, sangat cepat. Tapi ketika kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan, maka ritme itu sudah diatur kembali. Bola dikembalikan ke belakang, melakukan pilih ulang, melakukan restrukturisasi kembali, dan disitulah yang kita melihat bagaimana kedewasaan dalam permainan untuk Indonesia di pertandingan kali ini. Umpantan Tian Lee ke belakang, ada Pan Kontai, balik pada Win Philip, usaha dikejar oleh Hoki, Wui Huang Pian An, ada Do Hung Dung, masih Do Hung Dung ke tengah, arahkan kepada Pak Pangkang, langsung ke kiri, tidak berhasil kita lihat, sulit untuk bisa menghentikan bola ke umpantan, karena memang umpannya sangat keras tadi. Lapang, buat Pangkang yang menggantikan posisi dari Kuo Min Kong. Asnawi kapten kesebelasan. Tersaing sangat bagus disambut tadi oleh Tabini Win Tyson. Kembali rebut tadi oleh Marcino, kini bola Win Tian Tung. Pang Xuan Man, Win Tyson ke depan ada Do Hung Tung, arahkan pada masukan ke Wang Kuch. Untung bola tidak bisa dikejar oleh Win Huang Kuch. Ya, nervous jelas para pemain dari Vietnam ya. Tekanan memang sangat luar biasa sekali. Ini bukan Vietnam yang biasa mereka bermain. Ketika Vietnam yang kemudian memiliki agresivitas, Agak berbeda dengan Pangkoseo ya. sangat berbeda sekali. Sepertinya memang mereka mulai kehilangan kepercayaan diri ya pada kemampuan mereka sendiri, pada kepercayaan pada taktik yang diberikan oleh pelatih. Dan ini terlihat betul di lapangan. Nathan depan langsung agak dikuasai para pemain Indonesia, balik kuasai para pemain Vietnam. Pham Tuan Tai dari belakang ke Pham Tuan Tai menjadi biasa terbaik bersama Bui Huang Pian An dan juga Bui Tian Tung. Kini umpantan arahkan kepada siapa, kita lihat Kuat Pangkang masih ke belakang, tempati oleh Pham Tuan Tai. Ada kita lihat turun ke bawah, kita lihat Do Hung Tung kapten kesebelasan langsung pada Bui Huang Pian An. Ada Wei Tian Tung, arahkan kepada Pak Xuan Man, ada Nathan Nguyen Xuan tadi berhasil mengagalkan serangan yang coba dilakukan lewat udara para pemain Vietnam. Kini Vietnam kembali ada Do Hung Tung, kita ada Tyson,
situasi yang cukup berbahaya. Bagaimana tadi Winston Lee dalam posisi yang sangat kosong, tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Tianli karena semuanya terfokus pada pemain yang memegang bola. Hanya para pendukung Vietnam itu sudah tidak sabar dengan usia kira tidak ada yang menjaga. Kita lihat kemarin Karena posisi yang kita lihat adalah bagaimana posisi dari pemain tengah yang agak sedikit tertinggal ya, Marcelino ya, agak sedikit tertinggal memang dia. tidak ada yang mengamati dengan jelas pergerakan tadi dari Ian Lee yang pemain sangat berbahaya, beberapa kali memukul gawang Indonesia untuk semifinal leg kedua Piala AFF 2022 dan kemudian secara keseluruhan dia sudah 4 kali bertemu dengan Indonesia dan dia berhasil mencetak 3 gol untuk gawang Indonesia. sekarang tadi Ragnar Indonesia mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 lalu. Indonesia selalu kalah dari Vietnam dengan 6 kali pertemuan. Terakhir kali kita menang lawan Vietnam di 2016 di leg pertama semifinal Piala AFF 2016. Setelah itu kemudian mulai berubah ya, mulai berubah. Saat di tangan dari Sintayong. Sintayong kemudian memang penampilan juga menjadi lebih impresif dan performa dari timnas Indonesia juga lebih meningkat. Untung ke belakang, saya para pemain Vietnam, Huy Quoc Việt An, Tuan Tai, langsung ke depan, gagasan oleh Jai, kembali kejar, kita lihat sangat baik, bola lepas adalah Nguyen Kim Bach. Pemainnya ini cukup bagus penampilan di leg pertama, sampai akan digantikan. Untuk sampai kesebelasan ada Tiango mencoba putar ke kanan, masih Tiango balik ke belakang, agak sedikit tertutup soal area yang coba dilakukan passing para pemain Vietnam. Wang Duc ke belakang, Tiango kembali ada Wang Duc depan langsung ke depan, sangat berbahaya lepas tadi dari Justin Hapner, beruntung keluar dari gawang yang terjaga gawang asal Persebaya Surabaya Hernando Ali Sukaryadi, Jai Ises, Haye, masukkan kehadiran pada Justin, Nathan Noel Chuan, Marcelo kembali, gagal memberikan hasil yang tepat tadi Marcelino. Banyak umpan yang akan digantikan oleh Nguyen Bach. Agak sedikit bingung umpan yang harus digantikan. Betul, karena memang situasinya dia sebenarnya tampil cukup bagus juga ya untuk Van dia selalu menjadi tulang punggung, tapi justru langsung dilakukan pergantian pemain nomor 15 yang masuk sebagai pengganti Nguyen Bach. Pemainnya sudah tampil 7 kali tidak salah satu klubnya maupun Osaka. Bach adalah pemain yang sangat cepat. Kita juga ada inisiatif untuk bermain lebih terbuka ya, atau buat di tengah juga di depannya, karena situasinya memang bagaimana Vietnam dalam satu momen mereka bisa menguasai bola, tapi kemudian mereka tidak bisa masuk ke area pertahanan. Tendangan bebas buat Vietnam, harus hati-hati Indonesia karena mereka juga memiliki pemain-pemain yang sangat baik untuk melakukan heading, kayak Tianli, Pham Son Man, Untung dan juga Wat Pangkang. Diskusi dan Haye menjaga pergerakan dari Wang Duc. Nathan Noel Chuan juga ada di kotak penalti. 5 pemain Vietnam di kotak penalti. Harus hati-hati dengan Hernando Ali Sukaryadi. Bebas yang tentu saja harus diwaspadai. Ada 6 pemain Vietnam yang ijaz terus mengawal pergerakan dari Huy Quoc Việt An. Huy Quoc Việt An namun sudah berbahaya datang alhamdulillah berhasil digagalkan. Kita lihat tadi oleh Hernando Ali Sukaryadi dengan tepisannya yang langsung gagalkan tendangan bebas yang sangat berbahaya dari Wat Pangkang tadi Bung Marus. Super save yang dilakukan oleh Hernando Ali, bagaimana dalam posisi tadi dia sangat baik, solid ya, sebenarnya dia sudah agak sedikit maju ke depan tapi masih bisa menepis bola. Setelah matanya kemudian kita percaya bahwa keputusan Sintayong menempatkan Hernando Ali di besar gawang adalah keputusan yang tepat sejauh ini. Dalam penjuru buat Vietnam, walaupun sudah berbahaya, dipicu kembali oleh Hernando. Sangat
baik Orat Mamut. Serangan balik kita lihat Nathan. Orat Mamut kembali. Ke belakang Rodin Bach. Masih dikuasai para pemain Vietnam. Dari bawah, Wei Quang Vietnam. Min Tyson, Tien Dung, Ham Suang Man, Win Tien Dung, Min Tyson, Win Tien Dung kembali ke belakang pada Win Philip. Wei Quang Vietnam, siapa yang diberikan oleh Vietnam? Ada Pam Tuan Tai, langsung ke depan, arahkan kepada Dimbat, langsung dijatuhkan oleh Asnawi Mahmud Alam. Bekas sebuah pelanggaran. Ya jelas ya sebuah pelanggaran, agak sedikit terlambat. Agak sedikit terlambat menurut saya bagaimana Asnawi ketika mereka jarak tempo. Juga buat Wei Quang Vietnam karena terlalu agresif tadi Bu Malu. Betul, Terlalu agresif. itu sebuah lebih pada peringatan ya, dan respon yang berlebihan tadi yang dilakukan. Tapi menurut saya bahwa Asnawi melakukan pelanggaran, iya. Kita akan lihat dalam momen ini. Situasi agak sulit tampaknya buat Rozier karena tentu saja hasil ini akan menentukan nasibnya di tim nasional Vietnam. Vietnam dan juga Asnawi mendapatkan kartu kuning. Harus hati-hati Asnawi Bumaru. Ya kalau kita lihat di sini Bu, sudah betul memang cukup sangat bahaya, sangat keras sekali. Kita lihat. Keras yang dilakukan oleh Asnawi. Bola dan orang yang nggak boleh lewat. Hanya bolanya nggak lewat. Tapi orangnya tidak boleh lewat. Dan menurut saya nggak terlalu beresiko apa yang dilakukan Asnawi Sangat ya. beresiko. Sangat berbahaya, Tidak sangat boleh. berbahaya. Mungkin tahun 80-an boleh kan masih boleh. Betul. Kuningan saja di sampai Dua pemain Indonesia sudah mendapatkan kartu kuning, dua pemain belakang. sudah unggul kita. Vietnam sudah mendapatkan kartu kuning dari wasit Ali Reza Pagani dari Republik Islam Iran. Sangat bebas Pam Tuan Tai. Action tadi Pam Tuan Tai umpan langsung ke depan, arahkan kepada Asnawi. Biarkan saja tadi jatuh di kaki penjaga gawang Fernando Ari Sutarjadi. Ya, 3 save sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Hernando, termasuk tadi save yang luar biasa, berasal dari tendangan bebas, menepis bola dan kemudian menyelamatkan gawang Indonesia. Sangat baik tendangan gawang tadi dari Fernando. Pelanggaran dilakukan Mansuman tadi oleh masa perjuangan terhadap Orat Mamut. Tendangan bebas apa yang melakukan apakah Tom Haye, pemain yang di Liga Belanda sangat terkenal dengan tendangan bebas ya Bu Paul. Betul, dan kemudian memiliki akurasi yang sangat baik, dan saya pikir dia layak untuk mendapatkan kepercayaan meskipun ada juga Asnawi atau Witan Sulaiman yang berada di belakang bola. Tom Haye sudah bersiap terlihat Win Philip. Tom Haye rasanya kurang jauh pagar yang dibuat oleh pemain Vietnam. Jaraknya 9,15 meter. Dan Win Philip, Tom Haye akan memamerkan keahliannya. Kita lihat Tom Haye bahkan sudah jauh, terlalu jauh. Ini bukan tembakan Tomai yang biasa ya, jadi ini agak Kita lihat. masuk pemanasan saya pikir. Dan memang, tapi apa yang dilakukan menurut saya salah satu yang cukup menarik adalah ketika tadi dia melakukan tendangan sudut dan kemudian berhasil dikonversi menjadi gol. Bolanya itu sepertinya berputar ya, itu yang menyulitkan, dan kemudian juga Serigala tadi juga agak ragu-ragu untuk berada di luar mengambil bola. Tangan gawang kita lihat Win Philip, gigi dan tangan kita lihat jatuh di kepala Tom Haye. Dari Suang Vietnam langsung ke arah gawang tadi bola dibuang saja oleh Rizky Ridho. Sangat berbahaya tadi Rizky Ridho Karena ada pressure oleh Tenjun ya, sehingga Rizky itu tidak mengambil resiko sebenarnya. Quang Hai dan juga Bantuan. Ini Quang Hai sangat ditunggu, dan memang publik meminta bahwa Quang Hai harusnya diberikan kepercayaan untuk tampil ya. Pemain yang sempat disebut sebagai Messi dari Vietnam, kemudian dengan kaki kirinya kayak apa di tengah, tapi justru di era Russell malah menjadi cadangan. Itu yang membuat publik juga jadi agak geram dengan Russell. Tendangan penting sudah dilakukan oleh Vietnam. Suama langsung arahkan tetapi dari jauh arah kepada
Touch tadi, bola terlalu jauh. Umpan dari Van Thai dengan kaki kiri yang sangat baik. Umpan pemain muda asal Vietnam baru. Ya, pemain yang Iko, apa dah? performanya juga Apa? sangat baik sekali ketika dia bersama dengan timnas. Dia tampil 5 kali, dia sudah mencetak 1 gol. Dan ketika di Under 23 dia juga mencetak 1 gol dari 3 kali penampilan. Masuki menit ke-38, Indonesia sudah unggul 2-0 lewat gol dari Jay Ises dan juga Ragnar orang Mamut. Pada tadi untuk menyentuh bola, Asnawi Makwala lempar ke dalam, buat Bangkang. Agak melanggar tempo seperti Indonesia, Bu, ya. Bermain agak lebih dalam, tidak seiring dengan apa yang dilakukan di 20 menit awal sebelum kemudian mencetak 2 gol tadi. Sehingga yang kita lihat adalah Vietnam lebih leluasa menguasai bola, lebih leluasa membangun serangan, tapi memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area pertahanan dari Indonesia. Tadi bagaimana beberapa supporter Indonesia yang turut ada di stadion Minit Hanoi. Dan gagal Pak Asnawi membuat bola dan touch depan dengan Jay Ises. Tapi silang yang sangat berbahaya sebelum tadi ada Nathaniel Chuan tadi membuang bola tapi menghasilkan kembali tendangan penjuru buat Vietnam. Tapi komunikasi akan menjadi persoalan ya, kalau kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah crossing berbahaya memberikan ancaman dari kemudian sekarang Dua pemain Vietnam di belakang. luas. Jadi juga persoalan komunikasi masih menjadi catatan karena beberapa kali crossing itu menyulitkan untuk Indonesia. Hasim Hafnar terus mengawal dengan ketat pergerakan dari Tien Lin terkait dengan penjuru. Oh, tinggi datangnya jauh keluar lapangan pertandingan tadi. Umpan dari Kuat Fakang. Sayap dari Vietnam. Dari sisi peluang sebenarnya Vietnam lebih baik di pertandingan kali ini ya dibandingkan dengan ketika di stadion utama Gelora Bung Karno. Sama sekali betul dan tidak ada target bahkan betul dan itu menjadi sesuatu yang berbeda di pertandingan kali ini. Tapi memang lagi-lagi menurut saya adalah mereka belum menemukan momentumnya dan kemudian pertahanan Indonesia jadi masih Oh, coba kita lihat Ragnar ke belakang tadi. Ada Pak Thai pada Win Philip. Umpan panjang ke depan arahkan kepada Wang Dutch tapi bola terlalu jauh. Dan Justin Hafnar pun sudah menilai dengan cover pertahanan yang coba dieksploitasi tadi oleh para pemain Vietnam khususnya Wang Dutch. Lempar ke dalam Indonesia. Nathan tadi. Tyson. Jadi ada inisiatif yang dilakukan oleh Fernando Ari mulai mengarah kepada Wang Dutch tadi berkepala dari Tien Lin. Meskipun menang Indonesia beberapa kali bocor dengan serangan-serangan satu-satu para pemain Vietnam. ini yang seperti saya katakan bahwa ada persoalan komunikasi ya masih belum sepenuhnya menyatu. Kalau tadi kita lihat bagaimana lini tengah dan lini depan bisa menyatu, tapi kemudian di belakang kita masih lihat beberapa kali sangat sangat beresiko ya. Betul. Di kiri itu kemudian bagaimana kalangan yang dilakukan Abner juga. Umpan ke dalam Vietnam, Bang Shotman pada Tyson, arahkan pada Tien Lin, ada Rizky Ridho di situ. Tien Dung, Duel, Marcelo, Jay Ises, ada Do Kung Tung, Asnawi Makwala, duel dengan Buat Bangkang, ada Do Kung Tung ke belakang, ada Pang Tuan Tai, ini Do Kung Tung, Tien Dung dari Vietnam, masih Tien Dung, arahkan pendek saja pada Pang Xuan Man, masih Pang Xuan Man, sampai ke Pang Xuan Man. Ada berkata kesempatan Do Kung Tung, langsung ke depan, lurus di kepala Justin. Ada Do Kung Tung kembali, ada kita lihat Tyson, lolos ke Tyson, masih Tyson, langsung arah ke kotak penalti, ada Wondut, bisa dari Jai Ises, empat tendangan kembali buat Vietnam. Tidak boleh dibiarkan ya terlalu luas Vietnam yang terlalu nyaman mereka. Terlalu nyaman dalam bilang serangan mereka juga sangat rapi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di 20 menit terakhir ini justru Vietnam yang lebih dominan dari penguasaan bola dan mereka juga lebih berbahaya ketika melakukan serangan. Shotman kepada Wikileaks kini, Pang Tuan Tai memberikan dari Witan Sulaiman langsung ke depan.
Tyson agak kita lihat kiri. Witan Sulaiman masih Witan arahkan cepat kepada pasukan Ferdinand. Dibuang saja oleh Pak Kuantai. Tanpa mau mengambil resiko para pemain Vietnam langsung membuang bola. Balik yang coba dilakukan oleh Witan Sulaiman dari Indonesia tadi. Dan kesebelasan Asnawi Mangkualam. Witan Sulaiman masih Witan. Jaini Jazz, Witan kembali. Umpan langsung dikotak penalti Ragnar. Tom Haye. Ada Tom Haye memberikan umpan tadi. Ada Pansuaman. Coba dikejar. Ada Justin Hapner menggagalkan serangan dari Don Pungtung tadi Bung Marun. Tidak mengambil resiko Hapner sebagai pemain yang sangat baik untuk langsung membuang bola dari Justin Hapner. Masuk ke menit 44. Indonesia masih terus dikurung para pemain Vietnam. Ada kita lihat Wat Pang Kang. Oh Tyson kiri. Langsung hati Tyson. Oh udah tunggu. Balik dari kami kaki kiri Tuan Butch. Agak sedikit tidak berirama nampaknya. Iya, karena memang tadi sempat juga ada gangguan yang dilakukan oleh Hapner dan melakukan sliding tadi. Tapi itu yang membuat konsentrasi menjadi terganggu sehingga tembakannya juga tidak terlalu akurat. Tapi lagi-lagi di belakang kita bocor berkali-kali. Sangat beresiko, sangat beresiko. Kita lihat sikap. Untuk tendangan Huang Dutch, alhamdulillah masih menjamping di sisi kiri sangat jauh dari tujuan ke gawang Fernando Ali Sutariani. Padahal sangat dekat dan sangat berpotensi sekali untuk menciptakan mara bahaya buat Indonesia bermain. Betul, itu adalah area yang ideal untuk bisa melakukan tembakan langsung ke gawang. Kembali kejar oleh Witan Sulaiman, Huang Vietnam langsung ke depan. Puntu, Tyson masih sangat leluasa para pemain Pakistan. Pansuaman sangat cepat sekarang Pansuaman coba dikejar ditekan oleh pasukan Ferdinand. Sangat baik ke kiri. Meski gagal untuk meraih bola. Puntu Vietnam. Wasit bola kembali. Ada Wat Pang Kang, masih Wat Pang Kang. Sangat bebas Wat Pang Kang. Umpan langsung dikotak penalti dan alhamdulillah sangat manis tadi. Dipetik saja oleh penjaga gawang Fernando Aristariadi. Umpan silang yang coba dilakukan oleh Wat Pang Kang tadi kemarin. Bayangkan bagaimana Wat Pang Kang dengan begitu leluasa tanpa ada pressure sempat membujuk dan kemudian melakukan tembakan ke gawang. Oh kembali dicoba terus pertahanan Indonesia. Huang Dutch coba diraih oleh Marcelino. Ada kita tarik shot, masih Tyson kembali umpan dari sisi kiri. Ada Wat Pang Kang, angkat langsung dikotak penalti. Belum keluar. Serangan berbahaya apanya? Oh Sudah keluar karena dari wasit bola sudah memberikan betul. Dan kita saksikan bagaimana kembali dari sisi kiri ada sebuah tekanan crossing dan terpaksa disempat mengenai badan dari Asnawi sehingga bola sudah menjadi lapangan terlebih dahulu. Lalu menjadi warning kembali untuk bagaimana pertahanan Indonesia. dengan tujuh sangat berbahaya. Menjadi situasi yang sangat berbahaya di gawang Indonesia untuk bola keluar tadi. Maksudnya seperti tahun 2004 dan juga 2019 terus ditempur pertahanan Indonesia. Kini kuasai Pakuan Thai dan kiri ada Rui Tyson. Umpan yang super kanan masih diputar pemain Indonesia. Pelanggaran nampaknya akan dilakukan oleh Hoki. Harus hati-hati Indonesia. Ya, satu kuning ketiga untuk Indonesia. Hoki Caraka tadi melakukan sebuah pelanggaran yang membuat dia mendapatkan kartu kuning. Baik, tendangan bebas arahkan lambung. Ada kuasai oleh Ragnar. Umpan cepat. Aduh, Hoki dibiarkan saja dari oleh Hoki. Dan wasit Ali Reza telah menunjukkan